Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau Q&A dengan istri saya ya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Apa lagi? Ini siapa namanya? Dedenya? Ini namanya Syakira. Syakira apa? Syakira Akhiratunisa. Syakira Enca. Oke. Nah, sekarang kita mau Q&A. Q&A ini seputar rumah tangga. Kira-kira apa aja? Coba diambil dulu dari, langsung aja kali ya. Gak usah tanpa basa-basi, langsung aja diambil dulu untuk istri saya. Ini aku ambil ya. Pertanyaannya nanti kita jawab bareng-bareng ya. Istri saya dulu, baru saya nanti. Kita buka guys. Pertanyaan pertama. Apa sih? Siapa yang lebih pengen manja atau peluk? Siapa yang lebih pengen manja atau peluk? Oke, siapa yang duluan? Kamu dulu. Oh, udah aja. Kamu. Kamu lah. Kok aku? Ya kan, kalau suami itu di luar tuh dia itu dewasa, tapi kalau di rumah dia itu manja, apalagi kalau ke istrinya. Masa iya? Iya dong. Oke. Ya kan, Dek? Ya benar, itu aku. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua saya ngambil ya. Berarti ini udah ya, San? Udah. Apa Pertanyaan itu? kedua. Kalau nggak ada sehari, apa yang paling kamu kangenin dari pasangan kamu? Kalau aku sih pastinya kangen itu kalau Nggak ada duit. nggak ada duit pastinya ya. Itu sih lebih ke kalau kangen tuh kalau suka inget aja. Kalau apa ya? Bingung juga. Kalau nggak ada sehari-hari, apa yang paling kamu kangenin? Kalau aku sih, kalau nggak ada sehari-hari, yang paling aku kangenin yaitu yang ketika ngomelin anak, gitu kan, ngomelin ini. Ya, kalau misalkan seorang istri kan pasti dari ngedumelnya itu, wah, itu yang bikin kangenin sih. Lanjut, kamu yang ambil lagi. Oke, aku ya. Semoga ini pertanyaannya yang enggak terlalu itu. Kita baca. Siapa yang paling boros? Yang paling- Aku dulu. Kalau yang paling boros itu pastinya suami. Dia itu kalau udah punya uang, megang uang, dia itu nggak mikirin kedepannya kayak gimana. Pokoknya ada uang beli, Kalau nggak ada uang ya sabar. Prinsipnya itu kayak gitu. Kalau perempuan kan nabung, mikirin nabung. Kalau untuk aku, siapa yang paling boros sih jelas suami ya, karena yang pertama aku kan kerja di luar kan, di luar pasti ada bensin, rokok ya kan, saya kan rokok juga, sama banyak lah namanya di luar, kita harus ada pegangan, takutnya di luar terjadi apa-apa, itu mungkin disebut borosnya. Tapi kalau disebut untuk royalti sebagai suami, sebagai seorang suami kepada istri atau kepada keluarganya, ya alhamdulillah aku juga gitu. Kalau misalkan si istri butuh, kalau misalkan ada ya beli, atau misalkan siapapun, orang tua atau apapun gitu, atau mertua, ya kita kalau ada, kalau nggak ada ya wayahe sabar. Tapi kebanyakannya nggak ada. Karena alhamdulillah kita pernikahan baru 4 tahun ya. Iya. Sekarang kemarin tanggal 24 Juli baru 4 tahun. Jadi ya mohon bersabar kalau masih belum ada. Kebanyakan sih nggak ada sih. Belum. Iya, belum ada kebanyakan. Sekarang aku yang ambil. Siapa yang lebih romantis? Nggak ada sih. Kalau aku sih. Enggak romantis. Iya, biasa aja. Gak jelas. Lanjut. Jadi mau ambil. Berarti mau ambil. Ambil deh. Ambilnya yang bulat deh. Semoga ini pertanyaannya Berbobot. itu agak menantang. Apa harapan kamu untuk 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan ya. Itu pertanyaan karena mungkin kita di usia nikah. Diam, dadanya diam. Diam, kalau mau ikut di sini diam ya.
Kalau untuk pertanyaan kapan untuk 5 tahun ke depan itu kan kita hitungannya dari per windu ya. Satu windu kan 8 tahun. Nah, rata-rata umur pernikahan itu ujian terbesar di 6 dan di 8 tahun. 6 dan 8 tahun. Oh, untuk awal-awal mungkin disebut emang usia pernikahan yang ya mungkin begitu-begitu aja lah gitu kan. Tapi kalau di 6 sampai 8 tahun itu pasti lebih dahsyat lagi ujiannya. Nah, kenapa pertanyaannya 5 tahun yang ke depan ya? 5 tahun ke depan harapannya sih untuk ekonomi lebih stabil, untuk kita sedang konten ini semoga bisa menjadi awal yang baik buat kedepannya, karena jujur kita beberapa hari ini lagi sedang ada musibah dari istri ataupun saya. Jadi harapan kedepannya dari finansial dan dari anak semoga lebih baik lagi. Oke, untuk kamu? Kalau untuk ya pastinya sama, kedepannya kita pengennya sih lebih baik ya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kan kalau rumah tangga kita pastinya yang terbaik saja, itu dari ekonomi ya, finansial juga ya, saya semakin baik saja. Oke. Aku bisa berkata-kata. Tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata. Diam Dedek. Gak boleh dong sayang. Ini mau ngambil lagi. Jangan, udah diam. Pertanyaan berikutnya. Kalau bisa diulang, waktu bagian mana yang hubungan kita? Dari bagian mana dari hubungan kita yang pengen diulang? Kalau kamu dulu, nanti aku. Kamu dulu lah. Kamu ntar ngikutin kamu mah. Kamu dulu. Kalau bisa diulang waktu, bagaimana dari hubungan kita yang pengen diulang? Kalau diulang sih, oh iya, yang mau diulang itu acara pernikahan. Aku mau diulang. Oke. Tapi sekarang konsepnya kita udah ada anak, jadi acara pernikahannya itu 3 sama anak. Oke. Kalau untuk aku pribadi yang diulang, kalau jika waktu berputar kembali, aku ingin mengulang dari yang pas kita pertama kali habis nikah itu buka konter usaha. Itu sebenarnya kita dari segi finansial sih udah bukan bagus ya, maksudnya udah ada jalan, cuman ya mungkin emang takdir Allah lebih sayang lagi sama kita, memberi kita lagi ujian. Kan kalau Allah memberi ujian berarti tandanya sayang ya gitu. Jadi lebih sayang lagi sama kita, jadi kita dikasih ujian ya, seperti itulah yang ingin diulang sebenarnya. Yang salah waktu pas kita buka konter sih gitu. Iya, walaupun musibah kan kalau diulang kan jangan sampai ada musibah kayak gitu loh maksudnya. Oke, lanjut kamu. Aku ya. Oke, masih banyak pertanyaan. Oke. Udah. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama kamu? Apa? Nggak ada sih. Dia nggak jelas. Terus kenapa kamu nikahin aku? Gimana ya, kalau disebut jatuh cinta sih, jujur ya, kalau misalkan sebut jatuh cinta, ya itu sih mungkin terlalu lebay ya. Tapi dari segi itunya. Emang kalau udah nikah udah lama kayak gini gak boleh lebay. Justru itu yang harus diituin kan? Ya kalau disebut dari jatuh cinta sih karena ya mungkin dari kelakuan lah, tingkahnya ini segala macamnya sih the best sih istri aku. Oke, lanjut kamu. Apa yang aku bikin jatuh cinta sama kamu? Ya karena aku cinta sama kamu. Karena ya sama aja berarti, karena cinta itu tidak butuh alasan, itu butuh pembuktian. Benar nggak sih teman-teman semuanya? Cinta itu butuh pembuktian, bukan butuh alasan. Oke, benar nggak? Next. Kalau karena alasan cantik, aku takutnya nanti cantik kamu, takutnya nanti udah nenek-nenek udah nggak cantik lagi, gimana? Dibuang dong, karena udah nggak cantik kan gitu. Kalau misalkan dari putih, nanti kalau misalkan kesiram air panas jadi melepuh, udah nggak cinta lagi dong. Berarti cinta itu tanpa adanya alasan, seperti orang tua yang selalu mencintai anaknya tanpa ada alasan dan syarat apapun. Oke? Nah, siapa yang lebih sering kentut tapi nyalain yang lain? Sakira. Ini Dede ya? Kentut ya? Justru dia mah kalau mau kentut bilang. Oh, kentut bilang ya. Oh, Dede. Diam Dedenya, diam. Mama aja yang ngambil.
Udah deh, yang ambil. Siapa yang suka ngambek tapi enggak ngaku-ngaku? Ngambek tapi enggak ngaku. Siapa yang suka ngambek tapi enggak ngaku? Ditanya kamu ngambek enggak ya? Dia, Ini dia. tahu-taunya berlinang air mata. Oke, next Aku, lanjut. Kamu ya? Lanjut. Siapa yang jatuh cinta duluan? Ya, namanya jatuh cinta duluan pasti aku. Yes, dia dulu guys. Karena laki-laki ya untuk memilih ya, bukan dipilih. Jadi aku memilih, dia suka enggak lanjut, enggak suka ya wis gitu. Kita sistemnya sih ta'aruf sih mungkin ya, bisa dibilang Singkat ta'aruf. banget ya. Singkat banget. Aku kenal dia tanggal 20 Januari dan tanggal 2 Februari itu aku posisinya langsung ke rumah istri. Oke, lanjut. Iya. Ambil. Nih, ambil. Bacain. Nih, baca ya. Jangan sedih. Pernah pura-pura tidur biar nggak disuruh bantu. Dia guys. Enggak, kalau aku emang nggak tidur, emang tidur aja gitu. Oke, lanjut. Mana ya? Oh ini. Apaan sih? Hal paling aneh yang pernah dilakukan di rumah mertua. Kamu dulu. Apaan aku? Hal paling Ya aneh. kan kalau kita kan nggak tahu itu aneh apa enggaknya. Iya, menurut kamu kira-kira anehnya? Aku ada. Kamu apa? Apaan sih? Kamu apa? Hal yang paling aneh dilakukan di rumah. Aneh kan kalau aneh. Aneh seperti tiba-tiba gimana tidur atau gimana? Enggak sih. Enggak, kamu nggak ada. Enggak ada. Kalau aku hal-hal aneh yang nggak pernah lupain itu waktu pas awal-awal itu di rumah mertua. Kalian semua yang pastinya baru rumah tangga pasti ngerasain itu karena kita kan tidur di rumah mertua. Hal yang aneh dan bikin nggak enak di rumah mertua itu ketika kita habis malam pertama. Apaan sih? Itu selama 1 hari full itu kita, wah, aneh rasanya, bingung itu. Bahkan saya seharian bisa 3 kali 4 kali mandi saya. Itu sangat aneh sih. Nggak jelas. Kita buka. Apa hal kecil dari aku yang paling kamu sukai? Hal kecil dari kerapian sih. Jujur kalau istri aku dari rapi-rapi segala macam terbaik sih. Oke, kamu? Ini yang paling aku sukai ya. Nggak yang paling aku sukai. Paling kamu sukai. Kalau yang paling aku sukai dari suami aku, Gak ada. ada dong. Ada. Kalau apa sih kemauan aku, kalau aku ada keinginan, yaitu selalu berusaha untuk mengabulkan keinginan aku. Oke, terima kasih. Lanjut. Pernah berbohong ke pasangan tentang apa? Kamu dulu dah. Kamu dulu lah, kan aku tadi. Oke, pernah bohong. Kalau bohong sih ada, tapi aku lupa lagi bohongnya tentang apa. Oke, lupa ya. Kalau aku bohong paling bukan bohong sih sebenarnya, tapi menceritakannya setelahnya. Contoh misalkan kayak ada obrolan ini itu, aku nggak langsung cerita ke istri aku dan dia nanya kenapa atau apa, aku nggak cerita. Atau misalkan ada masalah, aku nggak langsung cerita ke istri aku lebih mencerna diri sendiri dulu sampai benar-benar aku punya solusi, atau misalkan sedikit ada kelonggaran di jalan solusinya, baru aku ceritakan ke istri gitu. Oke. Ini kalau satu sama lain jadi hewan, bakal jadi apa? Aku jadi kucing. Kau tikus. Kau jadi apa? Kalau aku jadi itu, Aku dulu dong. jadi kelinci. Kunci. Ya kan gak imut. Ya, iya. Hal yang paling bikin kamu ilfil dari aku, kamu. Aku dulu. Mm-mm. Tentunya kalau suami itu jarang mandi, guys. Aku ilfil banget kalau dia itu nggak mau mandi. Dia itu kayak takut air gitu, nggak mau mandi. Entah kenapa, meskipun pulang kerja kan itu kan capek ya. Kalau kita mah pengen Diam. langsung mandi, bersih-bersih. Dia mah itu paling males, guys, paling males disuruh mandi itu sih yang paling aku ilfil. Apalagi bekas-bekas barang nggak diberesin lagi, udah aku nggak suka itu. Aku untuk dari yang paling ilfil, aku karena kayak orang gila, guys. Itu sih. Ilfil. Enggak. Oke, lanjut.
Aku Ya. momen paling berat yang pernah kita lewatin bareng. Momen yang paling berat yang pernah kita lewatin. Kamu dulu. Kamu dulu lah. Momen yang paling berat itu adalah momen-momen terbaru sih. Contoh ya kayak terbaru kita buka-bukaan aja. Alhamdulillah waktu itu istri pernah hampir menjadi keluarga besar PS Store. Siapa yang nggak kenal PS Store kan? Dan aku pun bekerja. Dan yang paling beratnya buat saya adalah di pagi hari istri saya itu mendapatkan kabar bahwa dia tidak diterima di PS Store, Lolos, guys. tidak lolos, dan di siang harinya atau di malam harinya aku dikeluarkan dari perusahaan aku. Oke, itu hal yang sangat-sangat Paling berat dan Berat. paling pertama kali kita alamin juga. Iya. Jadi kayaknya itu bakal jadi kenangan yang sih pahit paling pahit. asli. Ada apa sih? Ada senangnya di awal, Oh, akhirnya luar pokoknya. Itu sih. udah Oke, lanjut. udah habis Adakah? sayang. Udah habis. Karena sudah habis, sekarang kita lanjut ke Ya, Kak. Iya, oh, kalau misalkan untuk yang terakhir, dedenya bisa diem? Enggak. Aku ada pertanyaan yang mungkin semua orang pasti bertanya. Yang jadi pertanyaannya tadi kan aku lupa kan, Dede sih. Aku jadi lupa. Jadi apa-apa. Tenang guys, tenang. jadi yang jadi pertanyaan, gimana sosok seorang suami atau seorang istri bagi kamu atau aku? Pastinya sih sosok suami itu bisa menjadi sahabat, pelindung kita juga, pelindung sebagai istri ya. Jadi segalanya jadi teman hidup. Jadi teman hidup sampai nanti tua kita ya. Seperti itu sih. Kalau untuk aku sih seorang istri, yang pertama sosok istri, terutama istri aku ya, itu yang pertama support system. Dia menjadi support system saya. Tanpa dia maaf, aku bukan jadi apa-apa, dan tanpa dia pun aku tidak akan mungkin jadi apa-apa, karena apapun kekurangan aku, apapun segala yang mungkin dia nggak tahu sebelumnya, kurangnya aku dia tahu tapi mau tetap menerima. Itu sih seorang istri bagiku terbaik, dan tetap mau support, tetap mau dukung apapun. Bahkan saya pernah bekerja itu cuma menghasilkan 4.000. Zaman sekarang kerja nyari duit ngasilin 4.000 rupiah. 4.000 rupiah loh. 4.000 rupiah, tapi istriku masih tetap dukung, semangat ya, semangat ke papa, dia masih mau menerima, dan terbaik untuk istriku. Oke, lanjut. Bagaimana sosok orang tua di pandangan kita berdua? Kau dulu dah. Kalau aku dulu, kamu pasti nyontek. Kamu mah suka nyontek jawaban orang. Aku nggak itu guys, aku nggak terlalu lancar ngomong bahasa Indonesia ini, jadi takutnya campur Sunda. Nggak apa-apa lah, pakai Sundanya, ngerti kan? Ngerti dong. Aku nggak penting lah, dah tuh dah itu Oh. maaf kamu yang Kalau orang Wakilin sama dia guys. kalau orang tua bagi aku adalah is number one. Tanpa mereka aku nggak ada, guys. Bener gak sih? Tanpa mereka aku nggak ada. Orang tua is number one. Yes. Istri nomor berapa? Istri pun number one. Cuman kita ada hal yang harus didahulukan orang tua, ada yang harus didahulukan istri gitu. Terutama aku sebagai kepala keluarga atau suami, kita harus benar-benar bisa mendahulukan mana nih. Di hal ini siapa yang didahulukan, orang tua atau istri gitu. Sebenarnya nggak ada orang tua dulu atau istri dulu, nggak ada, cuman apa yang harus didahulukan dan bagaimana dan siapa yang harus didahulukan, seperti itu sih. Oke. Mungkin sekian mungkin ya. Iya. Segini aja atau mau nambah lagi? Iya, Ada pertanyaan?